Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, bahwasanya tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas praktikum, tugas tutorial jaringan komputer ketiga yang ada di tutorial online Universitas Terbuka, yaitu tentang membangun simulasi jaringan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Baiat Faizu Nur Aulia, NIM 04509978, mata kuliah Jaringan Komputer asal UPBJJ Semarang. Berkaitan dengan materi, yaitu tentang membangun simulasi jaringan dan juga menganalisis manajemen jaringan, yaitu yang pertama, tugas pertama untuk membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, kemudian dihubungkan dengan semua perangkat menggunakan kabel, lalu menghubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Yang kedua, tugas kedua, yaitu membuat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buat komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang ketiga, buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Yang keempat, membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Dengan melakukan perintah ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Yang ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Yang keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Baik, langsung saja untuk praktiknya, yaitu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Di sini yang pertama, tugas pertama itu nomor 1 itu kita membuat jaringan sederhana. Ya, kita membuat jaringan sederhana di mana 4 buah komputer itu dihubungkan dengan 1 switch. Nah, ini saya sudah membuat ya. Ini tanda warna hijau ini adalah tanda bahwa jaringan ini sudah terhubung dengan benar. Ya, ini kita menggunakan kabel kabel stretch ya. Jadi ini adalah tampilan yang sudah saya buat ya. Kemudian kita bisa lihat di sini IP configuration-nya saya membuat 192.168.1. Untuk melihat IP configuration. Kemudian setelah itu untuk membuat mengetahui bahwa jaringan itu sudah terhubung dengan benar ya, kita bisa lihat di sini desktop, kemudian kita command prompt. Nah, di sini ketika kita menghubungkan ya CMD, yaitu mengecek jaringan apakah sudah terhubung dengan benar, itu 192 ping dulu ya, kita tulis ping 192.168. Kemudian di sini kita lihat
1.1. Ketika kita enter, nah ini akan muncul tampilan seperti ini, menandakan bahwa komputer sudah terhubung dengan jaringan yang benar, sukses. Sudah terhubung dengan sukses dan benar. Itu cara mengecek komputer satu-satu ya. Kita lihat configuration-nya di sini. Ini configuration dari komputer kedua, kemudian ini configuration dari komputer ketiga. Sama, ketika kita mau ngecek ya, kita harus di sini dulu, command prompt, terus kita tulis ping, kemudian 192.168.1.2. ketika enter akan muncul tampilan salah ini, command prompt. Saya salah nulis ya, ping 192.168.1.2. maaf, salah nulis. Nah, ini menunjukkan bahwa jaringan itu sudah terhubung dengan sukses dengan benar. Itu cara mengecek jaringan apakah terhubung dengan sukses atau benar. Jadi seperti itu. Ini tampilan untuk nomor 1 ya, membuat jaringan sederhana dengan dimana 4 komputer ini dihubungkan dengan switch ya, satu switch. Kemudian yang kedua kemudian untuk yang kedua, yaitu kita lihat soalnya, membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya ya, bisa kita lihat di aplikasi di aplikasi ini, karena saya sudah membuat tugas kedua. Nah, ini tampilan dari yang saya kerjakan nomor 2, bahwa kalau sudah ada warna hijau, tanda warna hijau artinya sudah terhubung semua ya, jaringan sudah terhubung semua. Bisa dilihat ya. Ini kita lihat ya configuration-nya, service ya. Ini jangan lupa dinyalain ya, DNS-nya juga. Mana tadi? Ini bisa dilihat dari desktop IP configuration-nya. Ini IP configuration-nya, yaitu saya membuat 2 ya, 192.168.2.2. dibuat satu persatu ya, komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Kemudian setelah kita mengetahui configuration-nya, ini jangan lupa di tombol statik ya, statik itu di lingkarin ya. Kemudian setelah itu pilih service HTTP-nya ya. Pilih service HTTP-nya di sini. Di server ini ya, server ini dilihat HTTP-nya. Nah, ini HTTP ini harus online ya, harus on. Kemudian setelah itu bisa dicek atau uji coba layanan HTTP menggunakan command prompt ya. Menggunakan command prompt ya, bisa diuji ya. Ini kemudian diuji dulu HTTP-nya, alamat IP address-nya.
Kemudian buka web browser. Di sini kita coba tulis ping. Coba tulis ping, kemudian 192.168.11. Ini berapa ya? 1 ini ya. Desktop 25. Satu ya. 112. Konfigurasinya 23, berarti itu 22 ya. 22. Nah, ini tampilan uji coba layanan HTTP ya. Kita ini menampilkan dulu koneksi apakah sudah terhubung dengan baik ya di command prompt ya, dengan masukkan alamat IP address ya, IP address. Kemudian kita coba di web browser ya. Kita coba di web browser. Tunggu di web browser. Nah, di sini ditulis HTTP 192 ini HTTP HTTP 192.168.2.1 ya. Eh 2.2. Oh, salah. Jadi ini kita ke web browser. Di situ kita tulis URL-nya ya. 192.168.2.2 ke server. Kita lihat ya. Ini di sini dilihat 2.2 ya. Sini bisa dilihat ya, bukan sini, dari ini ya, dilihat ini soal nomor 2, akses layanan HTTP. Ini jangan lupa ditulis ya. Saya membuat soal nomor 2 ya,
soal nomor 2. Coba soal nomor 2.com postname. Ini on. DNS-nya belum. HTTP-nya ini configuration service, ini harus on. Jadi salah. Ini seperti ini ya. Ini adalah nomor 2 yang saya kerjakan, yaitu server HTTP ya, mengakses HTTP pada web browser. Ini seperti ini. Kemudian yang ketiga yang ketiga mana? Tugas yang ketiga nih. Nah, ini adalah tampilan nomor 3, dimana kita membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer, dimana bisa semua komputer itu bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya ya. Jadi ini sudah terhubung ya, sudah saya buat, sudah terhubung, karena mungkin kalau prosesnya saya videoin mungkin lama ya. Ini saya membuat di IP configuration ya, pakai nomor 3 ya. Kemudian ini juga sama, nomor 3, dimana kalau kita mau tahu ya, mau mencari tahu tentang ini, tentang HTTP-nya di desktop, situ configuration, bukan service ya, desktop. Nah, ini IP address-nya di sini. Ketika kita menulis IP address ya, di sini sudah muncul. Kemudian jangan lupa untuk di ini tombol on. Kemudian untuk servernya ya, kita bisa lihat servernya di sini. Saya edit. Nah, layanan HTTP sudah bisa diakses melalui DNS server. Kita lihat HTTP-nya sudah, kemudian kita lihat DNS-nya. Nah, DNS-nya ini soal nomor 3.com. Coba kalau kita ini ya, kita ke browser, coba
agak susah ya. Kita ke browser dulu. Ini mana tadi ya, ke browser, terus kita tulis soal nomor tiga, kemudian kita go. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi layanan HTTP itu sudah bisa diakses melalui DNS server. Jadi ini sudah berhasil bahwa kita sudah membuat layanan HTTP yang mana bisa diakses melalui DNS server. Ini juga bisa dari satu komputer ke komputer lain ketika melihat web browser. Kemudian ini kita coba komputer lain ya, komputer kedua. Ini kita tulis nah, ini juga sama, berarti komputer lain juga sudah berhasil, sudah terhubung ya, sudah terhubung berhasil karena di sini sudah ada tanda warna hijau. Kemudian yang keempat ya, yang keempat kita ini, nah yang keempat, nah di sini lebih lebih rumit ya. Yang keempat, banyak sekali IP address ya. Tadi ini keempat, yaitu membuat struktur jaringan ya, gambar yang ada di tutorial online. Yang sebelumnya itu terdapat warna merah ya di bagian switch dan juga router. Switch ketiga, router, dan switch di sini saya membuat switch keempat ya, 3 sama 4, dimana disuruh untuk bagaimana komputer itu bisa terhubung ya, semua komputer bisa terhubung ke server Ilkom, DNS server, pendil Ilkom, router, switch ya, dan PC1. Jadi di sini bisa dilihat ya, bagaimana kalau kita mengirim, contoh kita mengirim pesan dari PC1 ke PC0. Nah, ini di sini akan tertulis sukses. Artinya di sini sudah berhasil ya. Kalau sudah berwarna hijau berarti semuanya sudah berhasil. Contoh kita mengirim pesan ke server DNS ke router. Dari server DNS ke router kita mengirim pesan juga sukses ya, dia berhasil. Kemudian contoh lagi, kita mengirim pesan dari server Ilkom ke pendil Ilkom. Nah, di sini juga sudah tertulis ya, di bawah sini sudah tertulis bahwa sukses ya, mengirim pesan dengan sukses. Kemudian kita bisa lihat dari dari DNS server ke ini PC1 ya, ini juga sukses. Jadi seperti itu tampilan bahwa semua jaringan ya sudah terhubung secara sukses dan dapat mengirim pesan juga. Setelah itu kita cek ya, setelah kita berhasil mengirim pesan, kita cek di ini desktop ya, kita run. Di sini runnya itu mana tadi? Oke, di sini desktop dulu ya, bisa kita delete dulu ini.
agak susah. Kita ke mana tadi? Kita ke ini http-nya DNS-nya ilkom.com ya. Kita mau mengecek ini, mengecek server DNS ya. Jadi di sini mau mengecek ini PC1. Kita cek ya. Kita cek ilkom. Nah, di sini sudah sudah terdapat bahwa server ilkom.com itu sudah bisa diakses ya. Artinya ini jaringan sudah terhubung dengan sukses ya. Kemudian kita coba di ini browser. Kita akan mencoba pendilkom ya. Kita mencoba pendilkom.com. Sini kita tulis pendilkom. Kita go. Nah, ini juga sama ya, sudah bisa diakses ya. Ini seperti itu. Ini merupakan tampilan dari tugas keempat ya, yang banyak sekali nih. Dari mana tadi? Nah, tugas keempat ini ping dari komputer PC 0 ke PC 1 ya. Pastikan PC 0 dan PC 1 itu harus terhubung. Jadi ini PC 0 ke PC 1, berarti kita menggunakan command prof PC 0. Nah, ini merupakan tampilan di mana terdapat IP configuration dari PC 0. Kemudian akan kita hubungkan ke PC 1, di mana PC 0 dan PC 1 ini sudah terhubung ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah sukses ya, jaringan sudah terhubung dengan sukses, akan menampilkan seperti ini. Kemudian ketika selanjutnya yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kalau sudah ada tanda berwarna hijau, nah artinya itu komputer satu sama lain itu sudah terhubung. Nah, kita lihat di PC 1 ya. Desktop ya, kita ini dulu. Kemudian kita desktop, command prof. Nah, ini tampilan dari IP configuration dari PC 1, di mana ketika kita mengecek ya layanan dari PC 1 dan PC 0 ya, apakah sudah terhubung dengan sukses. Nah, jadi seperti ini, menghubungkan PC 1 dan PC 0. Asalkan PC 1 dan PC 0 ini sudah terhubung, jadi akan berhasil, jaringan tersebut akan berhasil terhubung jika tampilannya seperti ini. Jadi itulah ya tugas dari saya dari mata kuliah jaringan komputer ya. Jadi ini yang tugas keempat, biar urut. Ini tugas ketiga. Ini tugas ke-1 ya, membuat jaringan sederhana, dimana semua komputer itu 4 komputer harus terhubung dengan satu switch ya. Yang kedua, ini layanan HTTP server. Di sini saya menggunakan kabel kabel apa ini namanya,
lupa ya, dilupakan, dimana layanan HTTP server ini sudah terhubung ya, sudah ada tanda warna hijau. Kemudian yang ketiga, ini tugas saya yang ketiga, dimana membuat layanan HTTP dengan server DNS. Yang keempat, ini adalah struktur jaringan dari beberapa komputer ya. Di sini terdapat 2 komputer ya, tapi banyak sekali server dan juga switch serta mengkaitkan dengan router ya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.